Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Saya berasal dari kelas 5F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 saya di mata kuliah dasar pemrograman mobile. Untuk yang pertama itu adalah saya akan membahas tentang array. Eh, untuk definisi array yaitu adalah variabel yang menampung beberapa nilai sekaligus. Setiap elemennya itu nanti memiliki indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0. Eh, mengapa array itu penting? Yang pertama itu adalah array itu tempat menyimpan dan mengelola data dengan lebih mudah. Yang kedua, array memungkinkan operasi pada sekumpulan data itu menjadi lebih fleksibel. Untuk contoh dan operasi dalam array itu yang pertama untuk deklarasinya itu let. Nanti kita akan memasukkan deklarasi array-nya itu namanya buah. Nanti terdapat 3 elemen, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Untuk operasi array-nya, nanti ketika untuk operasi array-nya, untuk nama array-nya itu ada bayam. Nanti di sini nih cara menggabungkan dua array menjadi satu. Jadi totalnya nanti ada 5 elemen. Yaitu menggunakan concat dan console log. Nanti konsolnya itu namanya makanan. Outputnya akan seperti ini. Ada apel, jeruk, mangga, bayam, dan kangkung. Sebelumnya untuk buah ada 3 dan untuk sayur ada 2. Untuk yang berikutnya, function. Function itu adalah blok kode yang dapat dipanggil kapan aja untuk menjalankan fungsi tertentu. Untuk fungsi utama functionnya itu sendiri, yaitu kode untuk modular, lebih mudah dan dipelihara. Yang kedua itu mencegah penulisan kode yang berulang. Untuk yang pertama gitu saya akan menjelaskan tentang function declaration itu di perkalian. Nanti fungsi deklarasi ini ada 2 parameter yaitu A dengan B. Nanti untuk di bagian return A dan B itu untuk perkalian. Nanti akan dikalikan dari nilai A atau nilai B. Dan console log itu untuk memanggil fungsi dan mencetak hasilnya nanti. Untuk function expression itu adalah pembagian. Nanti function expression itu nama variabelnya itu adalah pembagian. Nanti dalam function declaration-nya nanti fungsinya nanti akan sama seperti function declaration, tapi sebenarnya fungsi ini tidak memiliki nama atau anonymous function. Untuk row function yang bagian ini itu saya buat penjumlahan. Nanti arrow function itu adalah cara ringkas mendeklarasikan fungsi dengan sintaksnya. Nanti fungsi ini langsung mengembalikan nilai penjumlahan A tambah B. Untuk berikutnya ada looping. Looping itu adalah proses mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang hingga kondisi tertentunya nanti terpenuhi. Dan fungsi looping itu digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar secara efisien dan untuk mengotomatisasi pekerjaan berulang. Untuk jenis-jenis looping itu ada for loop yang pertama. Nanti inisialisasi variabel i dengan 0. Nanti ada i lebih kecil dari 5. Itu untuk berlanjut selama kondisinya itu benar. Nanti i++ itu untuk i bertambah 1 setiap iterasinya. Untuk console log itu untuk mencetak nomor iterasinya. Yang kedua ada while loop. Itu untuk
while itu sebenarnya fungsinya untuk mengecek kondisi sebelum mengeksekusi kode bloknya, blok kodenya. Nanti i plus plus itu akan terus bertambah hingga mencapai 5. Sedangkan do while loop itu sebenarnya selalu menjalankan blok kode setidaknya sekali, meskipun kondisinya tidak terpenuhi di awal. Dan for each loop pada array, itu nanti loopingnya itu khusus untuk array aja. Nanti dia akan memanggil fungsi callback untuk setiap elemen pada array. Array-nya itu adalah angkanya. Yang berikutnya adalah asynchronous pada JavaScript. Asynchronous itu nanti dia akan bekerja secara non-blocking. Artinya itu dia tidak harus menunggu satu tugas selesai untuk melanjutkan tugas lainnya. Untuk cara penerapannya, itu yang pertama itu pengambilan data API, nanti operasinya itu caranya itu untuk membaca filenya. Untuk teknik asinkronusnya itu yang pertama itu adalah callback. Ini fungsi dari callback itu adalah nanti fungsinya itu dikirim secara argumen dan dijalankan setelah proses tertentunya nanti selesai. Yang berikutnya ada promises. Itu nanti promises itu adalah objek yang mewakili keberhasilan atau kegagalan dari operasinya sendiri. Nanti resolve ini dia akan dipanggil jika operasinya berhasil dan reject untuk bila operasinya itu gagal. Dan untuk then di sini itu untuk menangani hasilnya bila sukses atau berhasil. Nanti untuk yang hasilnya error dia akan ditangani oleh catch. Berikutnya ada async atau await. Itu nanti async ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi asinkron. Kalau await itu untuk menunggu hasil operasi dari asinkronnya seperti fetch-nya. Untuk try catch-nya itu adalah menangkap error jika operasinya itu nanti gagal. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.